Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Tuhan ada di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami memberikan hidup kami sebagai persembahan kepadamu. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap
ucapan syukur kita. We give you all the glory. We worship you. You are worthy to be praised. We give you Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Allah kita Allah yang perkasa, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Mari kita puji Dia. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Mari sama-sama Bapak Ibu yang di rumah-rumah, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
Mari yang merindukan lawatan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatah dengan iman mujizat. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Allah kita Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, datanglah dan bertahta dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Hari ini kami membawa doa kami Tuhan kepada bangsa kami, kepada bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah kami Tuhan.
doa kita di hadapan Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita. Oh Yesus, berkati negeri kami, turun belas kasihan-Mu atas bangsa kami, pulihkan keadaan kami, kota kami. Oh Yesus, pulihkanlah, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kita menikmati ibadah pagi hari ini, di mana masa-masa hari ini adalah masih masa-masa pandemi, dan kita semua harus beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memenuhi jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang ini masa pandemi, masa yang susah, masa panceklik, di mana orang merasa tidak punya apa-apa lagi, seolah tidak berdaya. Tapi kita tahu pada saat-saat sekarang ini masih banyak orang yang mau berbuat baik, ya, melihat sesamanya, melihat orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari ada beberapa tokoh. Nanti akan saya berikan jabaran yang perlu kita cermati dan kita lihat, ya. Kalau tokoh yang pertama adalah tokoh Yesus Kristus, ya, itu adalah satu gambaran yang hidup dulu di dunia ini 2000 tahun yang lalu, memberikan satu contoh teladan yang baik buat kita sebagai umat manusia, meneladani, meniru, mencontoh apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya kasih tema pada firman Tuhan adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Apa yang sudah kita lakukan? Jadi jangan melihat saya ini nggak punya apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa buat orang lain. Sementara kita tidak tahu kalau kita ini sebenarnya bisa berbuat kepada orang lain. Tidak harus banyak, tidak harus besar, tapi dengan perbuatan yang kita lakukan saja, itu salah satu perbuatan baik, tindakan yang baik kita lakukan kepada orang lain.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi yang pertama adalah tokoh Tuhan Yesus Kristus yang kita lihat. Nah, yang paling bisa kita lihat juga, yang nomor 2 adalah seperti tokoh Mother Teresa. Kita tahu Mother Teresa itu adalah seorang wanita yang luar biasa, ya. Tadinya dia adalah seorang dari Irlandia, ya, tahun 1928, dan akhirnya dia pergi ke India, ya. Dia seorang biarawati dan memberikan pelayanan hidupnya selama masa hidupnya. Dia menolong orang, ya. Tahun 1929 dia menjadi seorang sekolah, misalnya guru di sekolah Saint Mary. Dia mengajar bidang studi geografi, dan di sana dia menemukan banyak orang pengemis, ya, gelandangan, dan mereka hidup di sampah penuh dengan kotoran. Dan satu ketika dilihat ada 4 orang pengemis yang sakit, menderita sakit kusta, dan dia membawa timnya di sana, dan dia melihat, ya, begitu banyak orang yang menderita pada saat itu, ya. Akhirnya dia rawat orang ini, dia sembuhkan orang ini, ya. Begitulah belas kasihan dia berikan, ya. Dia berbuat baik. Apa yang dia bisa lakukan bukan dengan hartanya, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan belas kasihan. Dia merawat orang yang sakit ini, dia sembuhkan. Akhirnya orang ini tertolong, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang kedua, kita belajar juga dari Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Bagaimana seorang Bapak Mahatma Gandhi yang begitu luar biasanya, ya. Dia tidak ada memakai kekerasan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu. Nah, bisa juga kita belajar dari Nelson Mandela, ya, seorang presiden Afrika Selatan yang menghapus konflik, yaitu apartheid, perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Dia tidak pernah berjemu berbuat baik, selalu untuk kemanusiaan. Dia berikan hidupnya untuk menolong orang lain, ya. Begitu juga dengan Martin Luther King, pendeta baptis dan juga aktivis dari Amerika Serikat, yang menuntut hak sipil dengan cara non kekerasan, ya. Berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Kalau masih ada kesempatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 perbuatan baik yang harus kita perhatikan, ya, supaya kita bisa meneladani hidup Kristus dan mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Yang pertama yaitu perbuatan baik dengan korban-korban. Kita bisa baca dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16, ya. Nah, di sini dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Wow. Jadi artinya korban-korban yang berkenan kepada Allah. Jangan kau berjemu-jemu berbuat baik, ya. Itu salah satu adalah korban berbuat baik, ya. Perbuatan baik yang kita lakukan. Contohnya seperti minggu ini adalah minggu misi, ya, dimana kita berkorban juga untuk pembangunan gereja-gereja, untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan misi, ya. Berbuat baiklah. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak punya materi, kita nggak punya sesuatu yang harus diberikan, tapi kita punya tenaga. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gereja, ya? Pak, saya bisa hanya membuat masakan ini. Pak, saya bisa hanya membersihkan gereja, Pak, ya. Itu salah satu perbuatan baik dengan cara kita berkorban, memberikan terbaik kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik yang dengan korban-korban tadi, ya, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada banyak orang hari ini memberikan korban perbuatan baiknya, tapi harus dilihat orang, ya, supaya dia dilihat hebat, dia dilihat orang keren, ya, super power,
Ya, sementara firman Tuhan katakan, kalau tanganmu memberi, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Ya, jangan karena kau memberi supaya orang melihat, wow, bapak itu luar biasa, dermawan, sosialnya tinggi. Padahal di belakangnya ada embel-embel. Ya, tidak dengan kerendahan hati dia memberikannya. Bapak ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu memberikan korban-korban ucapan syukur kita dengan hati yang tulus, ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, perbuatan baik dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Ya. Engkau memberikan perbuatan baikmu tapi dengan berkat. Amin. Kita bisa baca dari Kolose 4 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, artinya apa? Perbuatan baik yang kita lakukan harus penuh dengan kata-kata berkat. Jangan kau berkata kepada orang lain, aku telah berbuat baik kepada si A, si B, si C, supaya engkau disanjung orang, supaya kita diagungkan orang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Di sini dikatakan perbuatan baik dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Apa yang sudah kita perbuat, jangan kita minta sesuatu imbalannya, ya. Ada orang bilang, ya, aku sudah memberikan terbaik pada dia. Ya, harus ada dong take and give-nya. Ya, aku sudah memberikan dan aku harus juga mendapatkan apa yang sudah aku berikan kepada orang itu. Bapak ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan, ya, perbuatan baik haruslah dengan kata-kata yang penuh berkat. Ya, ada orang banyak hari ini memberikan sesuatu sumbangan, ya. Saya lihat beberapa yayasan-yayasan yang hari ini begitu banyak memberikan bantuan kepada orang-orang yang fakir miskin, orang yang kaum marginal, begitu. Hari ini banyaknya dari tahun lalu mulai orang membagikan sembako, ya, beras, minyak, gula, telur, ya. Tapi semuanya dengan keikhlasan hati, ya. Agama seberang juga memberikan seperti itu. Tidak hanya kita orang Kristen, ya. Saya satu kali melihat dari teman kita yang beragama Konghucu memberikan bantuan begitu luar biasa, ya. Mereka memberikan dengan sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu. Mereka mengkontribusikan sembako, beras begitu banyak kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya. Tadi juga saya lihat ada beberapa ibu-ibu, ya, tetangga sebelah kita memberikan nasi bungkus, ya. Mereka sampai bermobil-mobil seperti itu dibagikan kepada tukang beca, ya, gelandangan, pemulung, ya. Sukacita. Perbuatan baik yang dia lakukan dengan berkat, dengan kata berkat. Selamat menikmati ya Pak, semoga sehat hari ini. Ini yang bisa saya berikan, ini yang bisa kami berikan buat Bapak. Sebatas ini, yang nerima sukacita, Bapak Ibu. Bukan dengan umpatan kita memberikan orang, bukan dengan makian atau dengan kata-kata kasar sehingga orang marah. Menerima pun tidak sukacita. Tapi dengan kata-kata yang justru membangun kesemangat hidupnya, justru dengan kata-kata yang memberikan motivasi ke dirinya, sehingga dia semakin kuat, dia semakin sehat. Amin. Bapak ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bercermin kepada diri kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, atau kepada orang lain yang membutuhkan perbuatan baik dari kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, ya. Yang ketiga,
perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik dengan bersaksi. Mari kita baca dari Matius 5 ayat 16. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perbuatan baik dengan bersaksi itu salah satu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, jangan kau jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah dan bersaksilah. Ya. Kalau kita memberikan sumbangan kepada orang, nyatakan buat dia, ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Bukan karena gagah saya, bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan mendorong kepada saya untuk ibu diberkati. Amin. Saya beberapa kali menjumpai beberapa orang yang kami layani, ya, Pak Pendeta, terima kasih sekali atas bantuannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya jawab, ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat saya, Pak, tapi karena Tuhan yang menuntun saya sampaikan ini. Ini udah porsinya orang Bapak, ini udah berkatnya buat Bapak, buat saya juga ada. Saya saksikan bahwa Yesus itu baik buat dia. Yesus mengasihi hidupnya, mengasihi keluarganya. Makanya kita harus menyatakan perbuatan baik kita dengan bersaksi. Ya, saksikan Tuhan Yesus bahwa dia sangat mengasihi kita, mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Seperti itu, ya. Tadi dikatakan di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi nggak hanya pada keluargamu, nggak hanya kepada suamimu, nggak hanya kepada istrimu, kepadamu, tapi ke semua orang. Berbuat baiklah. Jangan jemu-jemu kau berbuat baik. Ya, apa yang kau bisa berikan hari ini, berikan. Apa yang bisa kau nyatakan hari ini, nyatakan. Tidak hanya dengan materimu, tidak hanya dengan hartamu, tidak hanya dengan uangmu, tapi dengan doamu, dengan apa yang ada pada kita, kita berikan kepada orang lain, ya, dengan ucapan yang baik, motivasi. Itu salah satu perbuatan baik. Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa yang di sorga. Perbuatan baik yang kita lakukan itu memuliakan Bapa di sorga, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau engkau berbuat baik, jalan mesti diberitahu, jalan harus diketahui oleh orang. Ya. Kalaupun orang tahu, bukan dari kita, tapi dari orang lain. Bapak itu baik sekali ya, Ibu itu baik sekali ya, saudara itu baik sekali ya. Ada wajah Kristus di wajahnya, ada hidup Kristus di dalam dirinya. Ya. Hal-hal positif orang akan katakan kepada kita. Kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, tapi jangan ada engkau lakukan hari ini, tapi ada imbalan yang kita harapkan, atau seolah kita minta pujian supaya kita diagungkan orang. No, jangan pernah. Jangan pernah minta sesuatu. Kalau kau sudah memberikan dengan sukacita, kau minta sesuatu lagi imbalan dari apa yang telah kau berikan. Amin. Jadi apa yang kita perbuat hari ini, perbuatlah dengan sukacita, perbuatlah dengan memuliakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengatakan, janganlah engkau berbuat baik, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Ya, ada dari 3-5 contoh, banyak lagi beberapa contoh tokoh-tokoh yang hidupnya dia diberikan untuk membantu orang lain. Ya, memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita sebagai umat pilihannya, ya, orang percaya yang Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab
untuk melayani orang-orang di luar sana. Ya, banyak sekali. Ya, saya lihat tadi ada beberapa orang yang susah bersama anaknya, dia bawa, ya, meminta sesuatu. Dia meminta sama saya, ada nggak di sini botol aqua, Pak? Saya teringat ada di warkop kami yang di sana. Saya datang menyuruh dia, ayo mari ke sini. Saya berikan. Ini yang bisa saya berikan. Dia merasa, Pak, terima kasih sekali, Pak, bantuannya, Pak. Ini bisa menghidupi anak dan istri saya. Ini yang saya bisa beri hari ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang saya punya, yang saya miliki hanya ini saja. Terus teman saya punya warung, Pak, besok-besok kalau Bapak butuh lewat sini saja. Dia merasa sukacita sekali, saudaraku. Dia merasa, wow, ini ada bantuan yang luar biasa. Bukan uang saya berikan sama dia, bukan materi, ya, tapi jalan untuk bisa melangsungkan hidupnya. Ya, besok-besok Bapak silakan aja, minta ke sini aja, ambil aja, Pak. Ya, karena saya udah kasih jalan sama dia untuk berkenalan dengan pemilik warung kopi itu, supaya dia nanti next time-nya datang untuk ngambil botol aqua di situ. Hal kecil seperti itu merupakan satu dorongan, motivasi ke orang untuk bisa berbuat baik. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, tadi ada 3 apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, tadi dikatakan ada 3 hal, ya, yang perlu kita perhatikan supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, yaitu yang pertama tadi adalah kita memberikan hati kita kepada Tuhan, dan supaya hidup kita benar-benar menjadi milik Tuhan, ya, dari perbuatan baik yang memberikan korban-korban, ya, perbuatan baik yang memberikan korban-korban. Apa yang ada padamu kau berikan, itu adalah satu korban, ya. Tuhan mau seperti itu. Yang kedua adalah perbuatan baik dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat. Amin. Dan yang ketiga adalah perbuatan baik dengan bersaksi. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Mengingatkan kami ya Tuhan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Kami percaya Tuhan Engkau mengingatkan kami Tuhan, apa yang ada pada kami Tuhan Yesus kami berikan ya Bapa. Mungkin kami hari ini tidak memiliki harta, mungkin hari ini kami tidak mempunyai banyak materi Tuhan, tapi kami punya hati ya Bapa untuk orang lain yang perlu pertolongan kami ya Tuhan, perlu perbuatan baik yang dari kami Tuhan. Mereka mengharapkan kali Tuhan belas kasihan yang daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, masa-masa pandemi ini Tuhan, masa-masa sukar, masa-masa sulit sekali. Dan kami percaya Tuhan, banyak orang-orang yang tergerak dengan belas kasihan Tuhan, perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Mereka akan memberikan hati mereka Bapa melayani anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus buat jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah hari ini, yang mengikuti ibadah online ya Bapa, Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka juga tidak jemu-jemu berbuat baik Tuhan untuk sesamanya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, berkati mereka yang semuanya Tuhan. Kalaupun perbuatan baik yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan dengan kedua belah tangannya, dengan takut akan Engkau Tuhan, Kau buat berhasil Bapa. Berikan kesehatan buat kami semuanya Tuhan Yesus. Terlebih mengikuti acara online ini Bapa. Biarlah Tuhan kami sehat, kami kuat di dalam Engkau Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kau pagar dengan pagar perlindungan Kau Tuhan. Biar kami Tuhan tidak terpapar dengan COVID-19 ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tematerai buat hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan cara mentransfer melalui via Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Atau dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan diserahkan ke sekretariat gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info COS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini di dalam ibadah online kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu, dan kami percaya berkat Allah berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita Allah mengalir ya Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk lawatan dan jamaah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, biarlah umat-Mu tetap kuat secara imun maupun iman, sehingga mereka tetap terjaga, terlindungi dari terpapar COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu menyertai keluar masuk umat-Mu, memimpin mereka dengan Roh Kudus yang akan selalu memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan sembuhkan Indonesia. Kami mohon Tuhan Engkau memagari bangsa kami dengan pagar perlindungan-Mu, sehingga Indonesia tetap ada di dalam damai sejahtera, di dalam ya Tuhan berkat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pemimpin di daerah-daerah, di dalam memutus ya Tuhan laju pemaparan COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, marifat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat semakin menekan ya Tuhan laju terpapar COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua nakes, semua aparat, tentara, polisi, semua ya Tuhan gugus tugas yang sedang bekerja siang dan malam
untuk ya Tuhan membendung dan menghentikan laju daripada COVID-19 di Indonesia. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepada setiap ya Tuhan aparat pemerintah dengan ya Tuhan kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bila sebentar kami akan memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan misi kepada rumah Tuhan. Mari Tuhan berkati, kuduskan setiap umat-Mu yang memberi dengan iman, dengan sukacita dan sukarela. Berkatilah umat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati semua yang dikerjakan umat-Mu dan kedua tangan mereka diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Sukacita kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi